Salam kerahiman. Hari ini tanggal 25 Juni. Kita akan baca dari 1325 dan 1385. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1325. Ya Allahku, biarlah segala yang ada dalam diriku memuji Engkau, Tuhan dan Penciptaku. Dengan setiap denyut jantungku, aku ingin memuji kerahiman-Mu yang tak terselami. Aku ingin menuturkan kebaikan-Mu kepada jiwa-jiwa, dan aku ingin mendorong mereka untuk mengandalkan kerahiman-Mu. Inilah misiku, yang telah Engkau percayakan sendiri kepadaku, ya Tuhan, dalam hidup ini dan dalam kehidupan yang akan datang. 1385. 19 November 1937. Hari ini sesudah komuni, Yesus memberitahukan kepadaku betapa besar keinginannya untuk masuk ke dalam hati manusia. Aku ingin menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa manusia. Kesukaanku yang paling besar adalah menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa. Ketahuilah, putriku, bahwa ketika aku masuk ke dalam hati manusia lewat komuni kudus, aku membawa serta segala macam rahmat yang ingin kuberikan kepada jiwa itu. Tetapi jiwa-jiwa itu bahkan tidak memperhatikan aku. Mereka meninggalkan aku dan menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Oh, betapa sedihnya aku karena jiwa-jiwa itu tidak mengenali Sang Kekasih. Mereka memperlakukan aku sebagai benda mati. Aku menjawab kepada Yesus, "Oh harta hatiku, satu-satunya sasaran kasihku dan seluruh kesukaan jiwaku, aku ingin menyembah Engkau di dalam hatiku seperti Engkau disembah pada tahta kemuliaan-Mu yang kekal. Kasihku ingin mempersembahkan doa penyilihan kepadamu, sekurang-kurangnya sebagian untuk kebekuan begitu banyak jiwa. Ya Yesus, rengkuhlah hatiku yang adalah tempat kediaman-Mu ini. Tak sesuatu pun dapat masuk ke dalam hatiku. Engkau beristirahatlah sendiri di dalam hatiku, ibarat dalam suatu taman yang indah. Oh Yesusku, selamat tinggal. Aku sudah harus pergi untuk melaksanakan tugas-tugasku. Tetapi aku akan membuktikan kasihku kepadamu dengan pengorbanan, yakni dengan tidak mengabaikan atau menyia-nyiakan satu kesempatan pun untuk mengamalkan kasih itu." 1325 itu juga bicara tentang doanya Suster Faustina, intensinya, niatnya, minatnya. Satu dikatakan di situ, segala yang ada dalam diriku ingin memuji Engkau, Tuhan dan Penciptaku. Jadi apa aja yang ada di dalam diriku, aku mau memuji Engkau Tuhan. Ya. Apa sih yang di dalam diriku?
niat, kasih, peduli, kegembiraan, kesusahan, sakit, penyakit, semua dia mau persembahkan kepada Tuhan. Dengan setiap denyut jantungku, kalau kita baca ya beberapa kali dia selalu bilang, dengan setiap denyut jantungku, aku mau memuji Tuhan. Enggak ada satu waktu pun yang dia skip, dia lewatkan. Semuanya adalah untuk Tuhan. Fokusnya ditujukannya kepada Tuhan. Misinya ya, aku ingin apa? Suster Faustina katakan, aku ingin menuturkan kebaikanmu kepada jiwa-jiwa. Aku ingin bercerita, aku ingin supaya orang tahu kebaikan Tuhan itu kepada jiwa-jiwa. Dia ingin bercerita, ingin supaya semua orang tahu. Yang kedua, ingin mendorong mereka untuk mengandalkan kerahimanmu. Banyak orang yang putus asa, yang nggak tahu harus kemana lagi. Nah, Suster Faustina ingin mendorong mereka, mensupport, mendukung, membantu, membimbing, menemani, supaya mereka mengandalkan kerahimanmu. Suster Faustina sudah jadi santa. Kita para devosan punya tugas melanjutkan apa yang jadi keinginan Suster Faustina. Mari kita mendorong mereka untuk bisa mengandalkan Tuhan juga. Pertama, kitanya juga harus menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, memberikan teladan, memberikan contoh. Sehingga kita bisa mensupport orang lain, membimbing orang lain, menasehati orang lain, mendukung, menemani mereka supaya juga mengandalkan Tuhan. Faustina katakan, di kehidupanku sekarang dan kehidupanku yang akan datang. Kalau bicara tentang yang akan datang, saya selalu ingat apa yang sudah Suster Faustina lakukan terhadap terhadap seseorang yang sudah sekarat karena dia merasa sangat berdosa karena dia menyebabkan satu keluarga ketabrak kereta api. Suster Faustina datang ternyata sampai sekarang, ya. Tahun 1937, tepatnya 19 November 1937, dikatakan di situ sesudah komuni. Kembali lagi saya ingatkan ya, sesudah komuni adalah saat-saat yang paling indah, yang paling spesial, yang kita ada bersama Tuhan. Setelah komuni kita menerima Tuhan, dalam komuni kita menerima Tuhan dan itulah saat-saat yang paling spesial. Di sini dikatakan oleh Suster Faustina, sesudah komuni, Yesus ngomong sesuatu sama Suster Faustina, ya. Yesus bilang, aku ingin masuk ke dalam hati manusia. Aku ingin masuk ke dalam hati manusia. Yesus punya kerinduan, punya keinginan. Sama seperti kita barangkali ya. Aku ingin sekali ketemu sama orang tua. Aku ingin sekali ketemu sama anak-anak. Atau ada keinginan, kerinduan yang luar biasa. Di sini Yesus bilang, aku ingin masuk ke dalam hati manusia. Pertanyaannya, kenapa? Ya. Di sana Yesus katakan, kenapa? Karena aku ingin menyatukan diri dengan jiwa-jiwa. Kita menerima komuni, kita menerima tubuh dan darah Kristus. Dia masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Ya. Nah, tindakan ini Yesus mengkonfirmasi bahwa aku ingin masuk ke dalam hati manusia melalui komuni kudus. Bukan masuk terus besok-besok keluar lagi, enggak. Yesus ingin menyatukan diri dengan jiwa-jiwa. Dia masuk, dia ingin bersatu dengan jiwa-jiwa. Ya, sudah jelas keinginannya Yesus. Ingin masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam hati kita, dan bukan hanya sekedar masuk terus besok keluar lagi, bukan kayak tamu datang bertamu terus pulang, enggak. Dia ingin masuk dan menyatukan diri dengan manusia. Nah, respon kita apa? Apakah keinginan Yesus itu kita tanggapi dengan positif atau cuek-cuek aja? Mau datang boleh, nggak datang boleh. Ya, coba kita gali lagi. Yesus katakan, aku ingin menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa. Artinya sesuatu yang tetap,
bersatu, nggak keluar masuk, tapi betul-betul bersatu. Ya, ini kesukaanku yang paling besar. Kita tahu sekarang kesukaan Yesus yang paling besar adalah dia masuk ke dalam hati manusia dan bersatu dengan hati tersebut. Itu keinginan Yesus yang paling besar. Kenyataannya, Yesus katakan, ketika aku masuk ke hati manusia lewat komuni, aku membawa banyak rahmat yang ingin ku bagikan, yang ingin ku berikan. Ya, waktu Yesus masuk ke hati manusia melalui komuni, dia membawa banyak rahmat, banyak berkat. Seperti kita bayangkan waktu kita kecil, Sinterklas yang membawa sekarung rahmat, sekarung kado. Dan rahmat-rahmat itu mau diberikan kepada kita. Apa aja? Banyak. Rahmat damai sejahtera, rahmat kesehatan, rahmat pengampunan, rahmat persatuan, rahmat kesembuhan dari sakit, rahmat kasih, banyak rahmat. Kita nggak bisa hitung, tapi Yesus mau membawa rahmat-rahmat tersebut yang kita butuhkan. Yesus tahu kok apa yang kita butuhkan, dan dia bilang dia membawa banyak rahmat untuk diberikan kepada kita semua. Misalnya kita yang sakit, kita menerima komuni, kita percaya Tuhan Yesus masuk ke dalam diri saya, Tuhan bisa memberikan kesembuhan. Dia membawa rahmat kesembuhan. Bukan kesembuhan jasmani aja, kesembuhan jasmani dan rohani. Ya, rahmat persatuan, mungkin yang tadinya tercerai-berai. Rahmat kerukunan, rahmat kesehatan, rahmat damai sejahtera. Baru beberapa hari yang lalu saya baca ya, di komentar di YouTube saya, ternyata dia bilang, puji Tuhan, karena beberapa hari yang lalu pembahasannya itu berkaitan dengan rahmat pengampunan. Semoga, dia katakan, melalui sharing ini keluarga besar dia bisa tahu artinya pengampunan. Semoga terjadi pengampunan di dalam di dalam keluarga besarnya itu. Kita doa ya sama-sama supaya sungguh rahmat Tuhan terjadi. Banyak rahmat yang mau kubawa katanya ya. Dan kalau bicara menyatukan diri dengan jiwa, itu dia mau bertahta di dalam hati kita. Ya, jadi bukan hanya masuk, keluar lagi, tapi dia mau menyatukan dengan diri, menyatukan dengan hati kita, mau bertahta, mau diem di dalam hati kita. Tapi Yesus bilang, tapi jiwa itu tidak memperhatikan aku. Ada banyak orang ya datang ke gereja hanya rutinitas. Kalau nggak terima komuni kayaknya nggak enak. Tapi nggak enaknya kayak apa juga saya nggak tahu. Ya. Jadi kalau terima komuni itu sebagai suatu rutinitas, Yesus bilang mereka nggak memperhatikan aku, mereka nggak menanti-nantikan aku, mereka nggak merindukan aku. Mereka meninggalkan aku gitu aja. Ya sudah terima komuni, ya sudah. Harusnya kan kalau Yesus sangat senang bertemu dengan kita, kita juga senang bertemu dengan dia. Di dalam doa setelah komuni kita bisa berdoa syukur, berdoa terima kasih, berdoa ya mengungkapkanlah segala kesenangan kita karena kita bisa bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan mau masuk ke dalam diri kita. Sama seperti kita sudah lama gak ketemu sama orang yang kita rindukan, kita bertemu, ada sukacita, ada kegembiraan, ada mengobati kangen ya, ada kerinduan. Nah ini juga Tuhan Yesus bilang mereka meninggalkan aku dan menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Saya nggak tahu kita di gereja itu setelah komuni apa. Yang biasanya saya perhatikan adalah setelah doa ya udah selesai, terus karena masih ada orang yang komuni mulailah lihat ke kiri kanan. Siapa yang datang? Siapa yang kur, siapa yang tugas, oh hari ini si ini begini, oh hari itu si ini begitu. Ya. Jadi menyibukkan dengan hal-hal lain. Bahkan saya pernah dengar satu keluarga, anaknya tanya, "Pah, udah misa kemana nih? Kita makan pagi di mana nih?" Terus papanya tanya balik, "Iya, kita mau makan di mana nih setelah misa?" "Iya nih, kok lama sekali ya pengumumannya nggak selesai-selesai."
menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain. Yesus katakan, aku sedih. Karena jiwa-jiwa itu tidak kenal aku. Dan kenapa Yesus sedih? Selain mereka nggak kenal Yesus, dan Yesus itu diperlakukan seperti benda mati. Itu Yesus sendiri loh yang bilang sama Suster Faustina, bahwa mereka memperlakukan aku seperti benda mati. Dan Suster Faustina jawab, kasihku ingin ku persembahkan sebagai doa silih kepadamu untuk kebekuan banyak jiwa. Dengan mendengar kesedihannya Yesus, Faustina menanggapi dengan, aku memberikan kasihku kepadamu, menjadi doa silih untuk beberapa jiwa-jiwa yang beku jiwanya. Kebekuan dari banyak jiwa. Rengkuhlah hatiku. Engkau beristirahat saja dalam hatiku, ibarat dalam taman yang indah. Kalau Yesus sedih, nggak nyaman, beristirahatlah di dalam hatiku. Seolah-olah ada di taman yang indah. Karena apa? Karena Faustina menyambut Yesus dengan sangat luar biasa. Dia bergembira, dia sukacita karena Yesus Tuhan mau datang. Ya, jadi pasti suasana hatinya juga seperti taman yang indah. Dan aku akan membuktikan kasihku kepadamu dengan pengorbanan. Apa sih pengorbanannya? Tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengamalkan kasih. Jadi kalau ada kesempatan untuk berbelas kasih, dia nggak mau sia-siakan, nggak bilang nanti aja atau besok lagi. Kalau masih ingat cerita saya yang ketemu dengan pengemis yang ada di kursi roda ya, saya kan menunda, minggu depan aja deh. Itu nggak boleh tuh dilakukan. Jadi Faustina membuktikan kasihnya kepada Yesus dengan melakukan pengorbanan. Pengorbanannya apa? Dia selalu berbelas kasih dan tidak menunda-nunda. Tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengamalkan belas kasihnya. Jadi kalau kita evaluasi ya, kenapa Yesus lebih senang sama orang yang berdosa daripada sama orang yang so suci? Ini berandai-andai saja ya, saya baca bukunya Pak Stephen Lex juga. Karena orang berdosa, dia tahu dia apa-apa, dia tidak berdaya dan dia butuh rahmat dari Tuhan. Sehingga dia menyambut Tuhan Yesus itu dengan sangat gembira. Seperti penjahat yang ada di atas salib. Dia bilang, Yesus, kalau kamu balik lagi ke sini, ingat aku. Berharap, menantikan, merindukan. Ya, beda sama orang yang mungkin yang kayak kita-kita ya, so suci. Kayak butuh-butuh, nggak butuh gitu ya. Makanya Yesus rasakan, saya ini nggak dianggap, mereka mikir yang lain. Bahkan saya ini nggak dikenal sama mereka. Saya ini dianggap benda mati. Banyak orang ya yang mengandalkan dirinya sendiri. Saya kaya, saya punya uang, saya berkuasa, saya pintar, dia nggak cari Tuhan. Beda dengan orang berdosa. Padahal kita juga berdosa. Itu aja renungan hari ini. Kesimpulan, Ekaristi itu adalah sumber rahmat. Seperti yang tadi Yesus bilang ya, dia membawa banyak rahmat. Manusia perlu bertobat untuk bisa menghargai rahmat-rahmat tersebut. Karena kalau kita nggak bertobat, kita nggak merasakan rahmat-rahmat tersebut. Nggak tahu bahwa kita butuh rahmat tersebut. Jadi sekali lagi, rajin-rajin datang ke perayaan Ekaristi, bukan hanya datang tapi lebih menyiapkan diri supaya Yesus betul-betul senang masuk ke dalam hati kita. Dia mau bersatu dengan hati kita, dia mau mendirikan tahtanya di dalam diri kita, di dalam hati kita. Dan Yesus bilang dia mau membawa banyak rahmat, di mana rahmat ini kita sambut dengan sukacita.
bukan dianggap seperti benda mati atau acuh tak acuh atau cuek. Oke, kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, terima kasih atas pencerahan pada hari ini. Ampuni kami Tuhan yang sering mengabaikan kehadiran-Mu khususnya dalam perayaan Ekaristi melalui komuni kudus. Sering kami datang terlambat, bahkan tidak menyiapkan hati, masih ada unek-unek, kekesalan, keributan. Melalui pencerahan hari ini, mampukan kami Tuhan untuk lebih bisa menyiapkan diri, menyambut Yesus yang masuk ke dalam tubuh kami, bukan hanya masuk untuk keluar lagi, tapi kami mampukan untuk bisa menyiapkan hati kami, supaya Yesus masuk ke dalam hati kami, dan bisa mau bersatu, mau mendirikan tahta di dalam hati kami. Dan terima kasih juga Tuhan atas segala rahmat yang Tuhan Yesus bawa melalui komuni kudus untuk diberikan kepada kami semua anak-anak yang dikasihinya. Kami mau berdoa juga untuk mereka-mereka yang belum bisa menerima komuni karena sesuatu hal. Engkau ampuni mereka Tuhan, agar mereka juga sadar akan kesalahannya, bertobat dan kembali bisa bersatu dengan Tuhan Yesus. Semua ini kami panjatkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya